Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alifa Darakasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang apa itu Indonesia, bagaimana terbentuknya Indonesia, dan bagaimana Indonesia sekarang. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini termasuk Republik Kesatuan dan termasuk negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat berdasarkan jumlah penduduknya. Negara ini memiliki 17.000 pulau dan kurang lebih populasinya 270 juta orang. Indonesia mulai terbentuk karena adanya sebuah golongan elit terdidik dan terpelajar di seluruh kepulauan Nusantara yang ingin membentuk dirinya tuh dalam sebuah himpunan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda dan dipeloporkan menjadi namanya tuh Himpunan Indonesia. Pada saat yang bersamaan pun, partai-partai politik atau yang menyerupai partai politik tidak ada yang menggunakan identitas keindonesiaan sendiri, kecuali Partai Komunis Indonesia, karena sudah terlihat jelas sendiri Partai Komunis Indonesia ini menggunakan nama Indonesia dengan sangat jelas ya. Lalu sebagai contoh partai yang tidak menggunakan Indonesia, salah satunya Budi Utomo, lalu Serikat Islam, dan juga NIP. Awalnya pun mereka tidak bisa mengklaim bahwa mereka adalah pelopor pertama nama Indonesia, karena pada awalnya pun mereka tidak menggunakan nama keindonesiaan. Mereka awalnya menggunakan nama Perserikatan Komunis Hindia yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia sama sekali ya. Dan diakui bahwa dua organisasi politik yang mengenalkan Indonesia pada internasional, pada ajang internasional adalah Partai Indonesia untuk ke luar negeri dan Partai Komunis Indonesia untuk yang di dalam negeri. Kemudian menjadi sandaran bagi partai-partai lain yang memiliki jiwa nasionalisme untuk menggunakan identitas keindonesiaan, sehingga proses ini kemudian lebih dikarenakan adanya penindasan secara politik, baik secara ekonomi maupun hukum juga. Dan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini tidak masuk di akal tanpa adanya kesadaran terdahulu akan pentingnya federasi atau kebebasan yang longgar untuk bangsa di wilayah Indonesia, sehingganya kita memilih membentuk diri kita sendiri ya, memecahkan diri dari komunis kolonial Hindia Belanda ini tadi. Indonesia sekarang mengalami kondisi yang terbilang dalam tantangan serius dikarenakan krisisnya biaya ekonomi, terus inflasi, dan juga pandangan pesimis dari para ahli ekonomi terkait masa depan perekonomian negara. Orang-orang yang mulai terbuka dari segi pikiran tentang kondisi negara yang jelas-jelas sekarang ini tidak baik-baik saja, baik dari segi peraturan negara yang dibuat oleh petinggi-petinggi negara kita nih ya, yang mulai menyimpang atau mungkin korupsi dari dana-dana aneh yang harusnya tidak disentuh. Salah satunya contohnya tuh korupsi kuota haji. Sangat tidak masuk di akal sekali ya korupsi kuota haji ini tadi. Lalu serta naiknya berita tentang tunjangan gaji DPR yang naik puluhan kali lipat. Ini tuh membuat negara naik pitam, marah, dan melakukan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 25 Agustus 2025 di depan kantor DPR RI Pusat, yaitu di Jakarta. Dikarenakan sepertinya semakin hari Indonesia ini semakin tidak baik-baik saja ya. Oke, baiklah, itu tadi sekian presentasi singkat dari saya. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak sopan maupun beberapa kata yang tidak terucap dengan baik atau terbata-bata, mohon dimaafkan karena saya juga hanya manusia biasa ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.